Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Belum kedengaran semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa ya. Selamat datang juga Bapak Agus yang juga Ibu dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang beribadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan satukan hati. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Kita percaya kalau hari ini kita ada semua karena ada Tuhan. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Syukur Bapa karena kasih-Mu yang luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Pagi hari ini kami merendahkan di hadapan-Mu, membawa setiap hati kami, hidup kami, membawa syukur kami Tuhan kepadamu. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa yang senantiasa kami nikmati dalam hidup kami. Haleluya. Terbaik hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Karyamu indah bagiku,
Selamanya
seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang mencengkeram setiap hati kami, sehingga pagi hari ini kami pun memberi yang terbaik dari setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahwa setiap kami lebih lagi erat dengan hati-Mu, dan kami boleh mengerti akan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap bersukacita, kami siap meninggikan Engkau lebih lagi, karena hanya nama Yesus yang kami tinggikan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita memuji Allah yang luar biasa, amin. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Untuk berikan pujian kita yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Mari bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
biasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita yang terbaik buat nama Dia. Haleluya. Bersatu hati mereka ucapkan syukur kepadamu. Pujian kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan tataan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan, satu suara. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Sebelum duduk, bolehkah tos duduk kanan kiri muka belakang. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saatnya kita akan memberikan kurban syukur kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ibu Dina yang akan naikkan doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh memuji nama-Mu, kalau hari ini kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus, ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu mulia. Dan saat ini Tuhan, biarlah setiap pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan
Dan kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan ini Bapa. Kami memberi dengan hati kami Tuhan, dengan setiap kerelaan hati kami, bahwa segala sesuatu yang kami bawa kepadamu, ini adalah wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beri yang terbaik bagi namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan, kita akan menyaksikan perform tarian tamborin ya. Ini ceritanya anak-anak sekolah minggu tuh lagi semangat latihan tamborin dan mereka itu dibagi 3 kelompok Bapak Ibu, dan hari ini yang perform adalah kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat anak-anak kita yang luar biasa ya. Kita sambut ya Keke, Jessica dan juga Rahel. Sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu, tunggu musiknya.
Rahet, terima kasih. Iya. Lucu sekali yang tengah. Ibut-ibut itu mamanya di sebelah sana. Oke, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami senantiasa bersyukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Apapun keadaannya kami tahu bahwa kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar.
anugerah-Mu itu mempesonaku, mempesonakan kehidupan kami. Oleh karena kami menjadi berharga di mata-Mu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami ada karena anugerah dan belas kasihan-Mu yang memungkinkan kami untuk tetap beribadah, untuk tetap memuji dan percaya kepada-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kami sudah mempersembahkan hormat syukur kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau hanya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dalam jiwa, dalam hati, pikiran kami, sehingga ketika kami datang, kami beda ketika kami pergi. Kami kuat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Bukan oleh karena kuat manusiawi kami, tapi karena anugerah-Mu belaka. Mari Tuhan bicara kepada kami, sebab kami semua sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Yang siap diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang setia, shalom. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Budi. Terima kasih untuk teman-teman memberi kesempatan untuk kami melayani pada pagi hari ini. Perjalanan-perjalanan yang sebenarnya cukup panjang ya. 3 minggu lalu masih di Pontianak, minggu lalu masih ada di Makassar, kemudian di Bandung. Minggu kemarin kemana saya agak lupa itu. Oh, ada di Salatiga, minggu ini sudah di Pracimantoro. Saudara yang kekasih, kita memang sering harus belajar pada anak-anak. Ya, saya kemarin mendapat sukacita tersendiri ketika ada seseorang datang pada saya, kemudian Mas Paulus, masih ingat saya? Oh ya masih, itu murid sekolah minggu saya mungkin 30 tahun yang lalu. Tahu enggak, anak saya sekarang itu sudah jadi pendeta, minggu depan mau ditahbiskan. Jadi saudara, saya kadang-kadang Tuhan, apa yang kita tanam bertahun-tahun yang lalu, kita baru menuai sekarang ini. Jadi saudara, tuaian hari-hari ini adalah hasil tanaman tahun-tahun yang lalu. Saudara, kadang-kadang saudara tidak bisa melihat langsung hasilnya, tidak langsung bisa melihat buahnya, tapi tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, pasti akan tiba saatnya kita akan menuai hasilnya. Kita lihat anak-anak yang hari ini 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, pasti akan menjadi seorang yang betul-betul menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja, bagi masyarakat. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, hadir hari ini dengan istri saya, juga dengan kakak ipar ya dari Wonogiri. Besok udah kemana lagi, lusa udah ke Bandung ya. Oke, kita perjalanan terus, tapi saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan. Saya angkat topik hari ini adalah biarlah apimu tetap menyala. Karena Tuhan perlihatkan pada saya hari-hari ini, lihat banyak orang yang sudah mogok rohaninya, kehabisan bensin. Kalau di jalan raya kita lihat orang nendang motor di depannya ya, di step didorong tuh kehabisan bensin atau mogok. Saya berpikir juga hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sedang kehabisan bensin alias mogok. Coba lihat kiri kanannya, ada yang sedang mogok enggak? Ya, saya harap ini bisa jalan ya. Arahnya kemana ini Pak Budi? Oh, ke sana ya. Tapi next saja ya. Mari kita baca bagian dari Alkitab kita. Dari Roma 12 ayat 11, Tuhan ingatkan pada saudara dan saya jemaat yang kekasih di GBT Purwan Pracimantoro ini. Roma 12 ayat 11 mari kita baca, nggak usah buru-buru, tenang ya. Mari kita baca Roma 12 ayat 11, 1, 2, 3. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya kamu menyala-nyala dalam roh dan layanilah Tuhan.
Janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Rupanya kerajinan itu bisa kendor, tenaga itu bisa loyo, nafas itu bisa habis, beras bisa habis, bensin bisa habis, uang bisa habis, rohani itu juga bisa habis rupanya. Alkitab kita menyatakan hal itu. Ya, saya kalau nggak bisa kontrol agak susah. Lagi maju lagi. Maaf Pak Budi, jadi terpaksa mantu. Atau kalau di sini ada pointer, pinjam pointer di sini. Ya, saudara yang kekasih, karena memang ada tanggung jawab. Rupanya api itu bisa pudar. Api itu bisa mati. Api itu bisa padam, tapi api itu juga bisa tetap menyala. Arahnya ke sini bisa ya. Oke. Api itu bisa menyala, api bisa tetap menyala. Api itu bicara apa? Dalam Alkitab kita, api itu bicara tentang tenaga, bicara tentang dorongan, bicara tentang kuasa, bicara tentang kesediaan untuk tetap menjadi saksi Kristus dalam segala situasi, baik atau tidak baik waktunya, sedang kaya atau sedang bangkrut, sedang sehat ataupun sedang tidak sehat, sedang muda atau sudah tua. Tuhan mau kita tetap berdiri teguh sebagai saksi Tuhan yang setia melalui kata tapi juga melalui perbuatan kita. Ya, Matius 25 ayat 1 dan seterusnya kita baca beberapa ayat ini. Mari yang ibu-ibu baca ayat yang pertama, cukup jelas ya di depan ya. Bapak-bapak ayat yang kedua, ayat ketiga berbalas-balasan ya. Mari kita baca ibu-ibu lebih dahulu. Matius 25 ayat 1. 1, 2, 3. Lima diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ibu-ibu? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, bapak-bapak, 1, 2, 3. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara yang kekasih, dengan jelas Alkitab kita mengingatkan bahwa gadis-gadis itu ada 2 kelompok, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalau saya bertanya, siapa yang pengen jadi gadis-gadis yang bijaksana? Saya yakin semua pasti pengen yang gadis bijaksana, tidak pengen jadi gadis yang bodoh. Pertanyaannya, mengapa sih kok orang itu bisa mengantuk imannya? Kenapa sih orang kok bisa jemu? Kenapa orang bisa lelah? Mengapa? Saya berpikir bahwa karena orang bisa mengantuk itu karena jemu atau bosan menunggu sesuatu. Ya, saya punya teman pernah, saudara yang kekasih, dia harus pulang ke Indonesia naik pesawat dari transit di Hong Kong. Sudah pengumuman berkali-kali di bandara itu bahwa pesawat Garuda menuju Jakarta dari Hong Kong
akan segera terbang, mohon semua penumpang untuk masuk ke pesawat. Saudara, tetapi teman saya ini sedang tidak sehat. Ia kelelahan, ia capek. Akhirnya apa yang terjadi? Pesawat sudah jalan, ia ketinggalan pesawat. Akibatnya apa? Harus membeli tiket lagi. Ya kalau pesawat sih masih bisa beli tiket kalau punya duit. Lah kalau iman tertinggal, orang-orang diangkat, tetapi ada orang-orang yang tertinggal. Ada orang-orang yang ditolong, ada orang-orang yang tidak tertolong. Ada orang yang sukses imannya, tapi ada orang yang gagal. Bagaimana kita mengatasi hal ini? Ternyata orang mengantuk itu karena bisa bosan atau jemu. Kemudian orang bisa mengantuk juga karena melakukan hal-hal yang sama. Berapa kali kecelakaan di jalan tol itu bukan karena jalannya nggak halus, bukan karena tidak ada penerangan, bukan karena mobilnya rusak, tetapi seringkali perjalanan yang melelahkan dan panjang itu membosankan, akhirnya mengantuk. Saudara pernah melihat tetangga saudara, teman saudara, jemaat Pak Budi, ada enggak yang ketinggalan? Ada yang kandas, ada yang mengantuk akhirnya tertinggal. Nah ini Tuhan akan bicara lebih jauh ini, karena melakukan hal yang sama, yang tak beda terus menerus. Kemudian orang bisa mengantuk karena yang ditunggu tidak datang-datang. Saudara pernah menunggu seseorang tidak datang-datang karena lama, akhirnya mengantuk. Tapi juga kalau saya perhatikan, rupanya mengantuk itu adalah hal yang wajar. Kalau saya tanya siapa yang belum pernah mengantuk? Kalau umur 60 ke atas lansia, saya itu kalau jam 2 itu waduh ngantuk sekali, pasti harus istirahat. Kalau sedang nyetir saya harus istirahat. Mengapa? Karena harus tidak tahan, itu harus berhenti dulu. Rupanya mengantuk adalah cobaan bagi semua orang. Pencobaan adalah masalah yang silih berganti hidup dan datang pergi dalam hidup kita. Pencobaan itu tidak sekali langsung selesai, tidak. Orang yang sudah selesai sekolah SMA ada pencobaan enggak? Ada, harus dapat kampus yang bagus. Kalau sudah selesai kuliah S1 masih ada pencobaan enggak? Masih ada. Kalau sudah ada S1 selesai kerja masih ada pencobaan enggak? Ada. Belum menikah. Kalau sudah menikah masih ada pencobaan enggak? Makin dikit atau makin banyak? Pencobaannya datang pergi, apalagi bisa masalah, contohnya bisa masalah keuangan, bisa masalah kesehatan, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah kebosanan, apa saja dalam rumah tangga dengan anak-anak itu bisa melelahkan, membosankan, dan membuat kita ngantuk. Saya sering mendengar dari kakak saya, aduh kalau bulan-bulan Juli, bulan Agustus sumbangannya wakeh banget. Habis ini itu, aduh sampai capek, nyumbang aja sampai capek, saudara. Nah itu sesuatu juga cobaan itu ya. Contohnya kalau ibu-ibu lebih pinter. Cobaan dalam rumah tangga silih berganti, bisa masalah harga-harga yang naik, bisa masalah anak-anak yang nakal, bisa masalah suami yang rewel, bisa masalah kesehatan yang kurang bagus. Semua saudara Tuhan izinkan dan kita pasti mengalami, tidak ada yang nggak ngalami. Coba lihat, ada orang yang nggak ngalami, ada nggak kiri kanannya? Ngalami semua ya. Pak Budi walaupun kelihatan gagah, pinter, ya rajin, pencobaannya ada nggak? Ada. Buning yang kemana-mana, ke Pontianak, ke Makassar, kemana-mana kelihatan begitu luar biasa, kira-kira ada masalah enggak juga? Ada.
Rupanya semua bisa mengalami apa yang disebut ngantuk. Mengantuk itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah disebut bijaksana dan bodoh. Yang bijaksana itu punya cadangan, tapi yang bodoh itu tidak punya cadangan. Disebut gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh itu mengantuklah. Yang mengantuk bijaksana atau bodoh? Dua-duanya, baik yang bijaksana maupun yang bodoh itu mengantuklah mereka semua. Saudara, kadang-kadang saya juga merasakan itu. Pelayanan itu kadang-kadang juga membosankan, apalagi ketemu orang yang aneh-aneh ya Pak ya. Ketemu orang yang susah. Saya semalam cerita dengan kakak ipar ya, bagaimana ketemu orang yang aneh-aneh ya, itu bisa melelahkan. Oleh karena itu ya, kalau saudara sedang lapar gampang beli nasi pecel 5.000 selesai, betul enggak? Atau beli soto selesai, atau beli bakmi toprak selesai, atau beli apa selesai makanan. Tapi kalau sedang mengalami namanya ngantuk rohani, loyo rohani, habis tenaga rohani kita, apa yang bisa kita lakukan? Itulah yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana kita mendapat minyak itu? Tanda-tanda orang kehabisan minyak itu semangatnya hilang. Senyum itu juga susah, betul? Ramahnya hilang. Buru-buru berbuat baik untuk diri sendiri aja nggak sanggup. Apalagi kalau sedang kesehatan terganggu, jangankan senyum, suruh senyum nyengir. Apalagi kalau sudah foto-foto ada yang mengatakan ayo pura-pura bahagia gitu. Ya, jadi tambah loyo gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang saudara dan saya akan belajar. Hal yang pertama, kalau saudara kehabisan minyak rohani, saudara kehabisan tenaga rohani, hal yang pertama adalah saudara harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu penting. Sekarang prianya hanya sedikit ini. Ibu-ibu baca dulu Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Ini hal pertama yang saudara harus lihat dan miliki setiap hari. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih. Sebentar. Ini lompat-lompat ini kenapa ini ya? Ya. Ulang bu. Tuhan Allah memberikan lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Ini rahasia yang pertama. Bangun pagi ibu-ibu biasanya yang dipegang apa? HP. Bapak-bapak bangun pagi pertama yang dipegang apa? Istrinya. Ya itu lumayan ya. Itu kalau istrinya mau ya, kadang-kadang juga nggak mau. Tetapi Alkitab kita katakan setiap pagi memberi semangat baru pada orang-orang yang letih lesu. Jadi saudara, ayat Alkitab ini mengingatkan saya, bersyukur saya bisa bikin kopi sendiri karena apa? Istri saya pasti pagi-pagi udah masak rohani untuk teman-temannya, udah baca firman Tuhan untuk orang lain. Di tengah kesibukan segala macam, pulang jam 2 pagi, jam 4 pagi masih nggak langsung tidur, tapi pasti baca Alkitab. Demikian juga walaupun saya udah berpuluh tahun melayani Tuhan, masih perlu nggak baca Alkitab setiap hari, Pak Budi? Udah 40 tahun loh, masih perlu. Karena itulah makanan rohani kita. Saya setiap hari komitmen 5 pasal. Kalau pagi-pagi jam 6:30 kadang udah harus khotbah, jam 7 harus khotbah, saya malam sebelumnya mesti saya bereskan supaya saya tidak punya hutang. Karena itulah kekuatan saudara dan saya punya cadangan minyak. Saudara tidak kehabisan minyak. Jadi hal yang pertama menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
yang bolong-bolong saat teduhnya ingatkan ya pagi. Berapa menit Pak? Urusan menit nomor sekian, tapi yang penting saudara harus punya waktu. Kalau hanya baca 2 pasal, 1 pasal gimana? Boleh ya. Yang penting saudara tiap hari mengisi. Sebelum saudara ketemu suami yang galak, sebelum ketemu tetangga yang rewel, sebelum ketemu penagih hutang, sebelum ketemu orang-orang yang aneh-aneh, saudara harus mempersiapkan diri. Hal yang kedua, kalau saudara sedang kehabisan minyak, rupanya cara yang lain adalah saudara hidup yang penuh dengan syukur. Sekarang bapak-bapak baca ya, bapak-bapak 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendak Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur. Mudah atau susah? Mengucap syukur. Ya kalau baik-baik saja gampang. Tanggal muda ya gampang. Dompetnya sedang tebel ya gampang. Tapi kalau sedang ada masalah itu tidak mudah. Saya mendengar kesaksian yang bagus ya dari seorang oma lagi sakit batuk tapi disuruh mengucap syukur. Gimana mengucap syukur? Belajar dari cucunya ngomong, oma kok sakit batuk nggak sembuh-sembuh? Nyanyi oma, loh nyanyi apa? Yesus angkat batukku dan buang ke laut. Biur gitu mam. Oma mesti nyanyi itu. Saudara, di tengah-tengah sakit batuk omanya ingat akan nasihat cucunya itu. Karena itu ada baiknya juga cucu-cucu anak-anak kecil yang masih polos-polos itu juga nasihatnya perlu kita dengar. Ya, saya juga sedang batuk, ada beberapa yang batuk ini nyanyinya apa tadi? Yesus angkat buang ke laut, yur. Nah, gitu. Kalau belum sembuh nyanyi lagi, bersyukur ya. Saudara, saya tahu ya semua pernah mengalami sakit, tapi sakit atau sehat, saya kadang-kadang mau berangkat pelayanan juga ngalami loyo. Tidak selamanya saya semangat loh Pak. Walaupun dapat WA semangat itu kan ngomong gampang itu. Orang yang kasih semangat belum tentu semangat juga kan. Ya, apalagi kalau kondisi fisik kurang memungkinkan, kurang mendukung. Tapi saya belajar mengatasi masalah. Jangan sampai diatasi masalah. Karena kalau engkau tidak bisa menguasai keadaan, engkau akan dikuasai keadaan. Walaupun saudara kurang sehat, kurang duit, kurang makan, tapi tetaplah belajar bersyukur. Bersyukur apa? Ya bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam segala hal. Itulah yang Tuhan mau. Ada yang mengatakan mau pengen sepatu yang bagus saja belum sempat, belum bisa beli. Bersyukur, bersyukurnya apa? Kamu masih punya kaki. Ada yang tidak punya kaki. Itu pun harus juga belajar bersyukur bagaimana. Aku cerita pernah juga, walaupun hamba Tuhan pernah ketipu juga. Aku ngomong aku ketipu sekian ratus juta, saya bilang, oh, Pak Paulus harus bersyukur. Gimana bersyukur? Bapak ditipu bukan penipu. Ada yang pernah tertipu? Bersyukur ya, karena saudara tertipu bukan penipunya ya. Itu masih terus bersyukur. Oke, kadang-kadang rasanya kok bodoh gitu ya, rasanya kok ngawur gitu ya. Tapi itulah yang menyebabkan hati kita bebas dari kepahitan, bebas dari rasa sakit. Berapa kali kami dilukai orang, difitnah orang, tapi belajar untuk bersyukur. Karena itulah yang menyebabkan kita sehat, kita kuat, kita tetap segar. Konon menurut penelitian orang sakit kanker, sakit yang disebut tumor itu karena menyimpan kepahitan. Ya, karena itu kita jangan menyimpan kepahitan, walaupun akibatnya ya gemuk kayak begini ya, tapi nggak apa-apa walaupun gemuk tapi sehat. Hal yang pertama tadi, kalau kehabisan minyak, saudara harus menjaga dengan cara bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, hidup yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, merendahkan diri dan berdoa. Nggak ada cara lain saudara. Saudara beli soto nggak bisa bikin saudara sehat rohani. Ya sehat tubuh iya. Beli bakso titoti bagus nggak?
Ya boleh, tetapi kalau saudara sedang sakit hati, kecewa, itu nggak bisa sembuh. Paling tambah gemuk iya, mungkin tambah kenyang iya. Hal yang ketiga, merendahkan hati dan berdoa. Saudara, saya tidak mau jemaat di GBT Pracimantoro ini ada orang yang kurus kering, yang kehabisan minyak. Mengapa? Karena Tuhan mau kita tetap setia, jangan sampai kandas, berhenti di tengah jalan. Hal yang ketiga, merendahkan hati dan berdoa. Tadi bapak-bapak atau ibu-ibu tadi yang baca? Ibu-ibu sekarang. Matius 26 ayat 41. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, tanda orang sombong adalah orang tidak suka berdoa. Mengapa? Karena dia merasa dirinya bisa. Mengapa? Karena dia merasa dirinya hebat. Mengapa? Karena dirinya merasa punya duit. Mengapa? Karena dirinya merasa luar biasa. Tapi Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami kegagalan, kesalahan, kekurangan ketika kita menghadapi hidup ini. Supaya apa? Supaya kita belajar merendahkan diri dan berdoa. Yang kendor doanya Tuhan ingatkan supaya kita rajin kembali, supaya roh kita tetap menyala-nyala. Itu hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, lah ini yang bagian yang tidak mudah juga, bagian yang sulit ya, yaitu terus berbuat baik. Mari kita baca bapak-bapak ayat Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat 9, kita baca 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ternyata berbuat baik itu bisa menjemukan, membosankan. Apalagi menolong orang yang tidak merasa ditolong. Sudah menolong, orang itu lupa, terima kasih juga tidak, malah ngerasani. Pernah enggak saudara difitnah? Saudara sudah menolong, saudara diutangi duit, wah kalau nggak diberi piye, nggak diberi juga masalah, kita sedang kepepet, kita sedang ngomong sebentar minta waktu, sudah marah-marah, pelit, nggak ingat ayat, berbuat baik saling menolong, wah ayat-ayat semua dikeluarkan. Saudara pernah ngalami belum? Kalau saudara belum, saya pernah ngalami itu. Tapi Tuhan ingatkan, kalau engkau mau memiliki minyak yang cukup dalam hidupmu adalah berbuat baik. Apakah berbuat baik itu harus memberi duit? Ya kalau punya duit bagus. Tapi kalau nggak punya duit, apa yang harus diberi? Apa yang harus diberikan? Perhatian, apalagi kasih. Kasih itu harus ada bentuknya. Apa Buning? Ya mendoakan, senyum, betul kan? Memuji, mengucapkan apa? Kalau ada masakan, ya kita kasih apa yang kita punya. Saudara tidak harus berwujud materi kalau nggak punya materi. Tapi saudara perhatikan orang-orang sekitar saudara. Mungkin orang ini tidak kaya, orang ini sederhana, tetapi hatinya baik. Ia murah hati. Ya, saya punya beberapa teman di Semarang itu bukan orang kaya, rumahnya kecil, baru saja dapat punya rumah, sebelumnya nyewa-nyewa, tapi dia paling senang untuk membawa kue yang murah meriah, apa dik namanya? Bolu kukus. Bolu kukus tuh murah meriah. Dia punya kesaksian yang luar biasa, pagi-pagi kehabisan telur, ada yang menolong, dikira Pak Haji, ternyata bukan Pak Haji, nggak tahu siapa yang menolong, kasih telur. Dia saking rajinnya bawa bolu kukus sampai dia dihina. Iki gelungannya iki kaya bolu kukus katanya. Enggak apa-apa saudara, karena orang ini punya kasih. Kasih itu harus ada objeknya, kasih itu ada bentuknya, kasih ada wujudnya. Enggak mungkin kalau kita hanya ngomong kasih. Misalnya Pak Budi, istrinya ngomong, Pak kita harus bayar SPP, anak kita ini sudah hampir waktunya. Kemudian Pak Budi ngomong SPP enggak penting, yang penting I love you.
Wah, mungkin kalau diomongan pertama seneng, tapi lain kali Pak listrik ini kalau nggak dibayar bahaya ini, kita bisa diputus ini, lampu mati, bagaimana? Oh, itu nggak terlalu penting, yang penting I love you. Aduh, ini aku juga lagi sakit ini, aku butuh perawatan, butuh periksa ke dokter. Kemudian Pak Budi ngomong begitu lagi, kira-kira istrinya gimana? I love you tidak cukup, tetapi perhatian yang nyata, ya, itulah yang cukup. Saudara, saya tahu betapa banyak istri-istri yang kecewa karena suami-suami sudah lupa ngomong I love you. Saya juga agak jarang ngomong I love you karena selalu membuktikan dengan cara-cara yang lain, ya, itu juga baik. Saudara, ini tinggal yang satu lagi. Masih ingat gak yang pertama tadi, kalau saudara kehabisan, kalau kelaparan kan gampang, beli soto 10.000 selesai, beli nasi pecel 5.000 selesai. Lah kalau rohaninya kecewa, kepahitan, kosong, hampa, itu nggak bisa dikasih pecel, betul? Nggak bisa dikasih soto, nggak bisa. Tapi caranya satu, pelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu rahasia pertama. Yang kedua, mengucap syukur atas segala perkara yang terjadi. Yang ketiga, merendahkan diri dan berdoa. Yang keempat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang terakhir, kita lihat kalau kita mau memelihara minyak dalam hidup kita, memiliki komunitas yang saling membangun. Mari kita baca bersama-sama. Ini gambar orang-orang sedang PA, orang-orang sedang membahas Alkitab, ya. Ini penting. Ibrani 10 ayat 25, Bapak Ibu baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Saudara, banyak orang gugur imannya, banyak orang kandas imannya, banyak orang tidak sampai tujuan karena kehabisan minyak. Ini bicara pertolongan yang telat, ini bicara akhir zaman sekaligus. Saya tidak mau ada orang-orang yang berhenti di tengah jalan, gugur imannya, kehabisan minyak, akhirnya terlambat dan pintu ditutup. Tuhan ingatkan hal ini supaya kita semua tetap setia kepada Tuhan. Mohon tim musik maju ke depan untuk bersama-sama kita nyanyikan satu pujian yang biasa kita mungkin sudah lama tidak kita nyanyikan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, minta supaya Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan minyak yang baru bagi saudara yang letih, lesu, banyak kekurangan tenaga, banyak kekurangan energi, banyak kehilangan semangat. Tapi Tuhan mau kasih kita suatu tenaga yang baru untuk kita maju melangkah lagi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, biarlah ini menjadi doa kita untuk kita semakin dekat dengan Dia. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Nyanyikan dengan sungguh.
ada beberapa orang yang sedang mengalami letih, lesu, dan beban berat. Engkau tidak bisa memberi kekuatan dengan cara makan makanan jasmani. Tapi itu tanda-tanda rohanimu sedang loyo. Kau sedang kekurangan minyak. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan supaya kita memelihara hubungan dengan Tuhan secara rutin dengan baik. Demikian juga kita belajar bersyukur apapun keadaannya. Dan belajar terus berdoa, berharap belas kasihan Tuhan. Tapi juga jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan terus miliki komunitas yang membangun rohani saudara. Saat ini Tuhan curahkan urapan yang baru, minyak yang baru pada setiap kami, supaya ketika kami keluar dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang disegarkan, orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang diteguhkan, bahwa kami sanggup melangkah menghadapi tantangan apapun sampai kami selesai semuanya, sampai kami lulus semuanya, sampai kami setia semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bicara lebih lanjut pada kami semua supaya kami semua menjadi siap. Mari kita nyanyikan refrennya, curahkan urapan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, musibah terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, musibah terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Sekali lagi curahkan sama orang yang bisa masih dalam terima. Mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat terjadi kepada kami. Mujizat terjadi kepada kami. Kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang bodoh, tetapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Karena itu Tuhan ajar kami Tuhan, untuk kami terus berani menyalakan api dan semangat dalam hidup kami. Ketika kami sudah mulai loyo, sudah mulai letih, mulai bosan, bahkan kami mulai mengingat kegagalan-kegagalan, dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau Allah yang kembali menguatkan kami. Amin. Untuk kami memiliki kehausan untuk membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan HP dan kemajuan-kemajuan teknologi merebut Tuhan dari hati kami ya Bapa. Kecintaan kami kepada dunia tidak lebih besar daripada kecintaan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam di kaki Tuhan. Sebelum kami melakukan apapun Tuhan, kami mau memiliki sebuah kualitas persekutuan dengan Engkau. Menikmati Engkau, mengalami Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun Tuhan mungkin keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Sekalipun mungkin doa-doa kami belum terjawab.
Sekalipun mungkin manusia dan sesama kami tidak memperhatikan, bahkan kami sepertinya ada di dalam lembah kekelaman, tetapi biarlah kami meyakini Engkau tetap bersama kami Tuhan. Dalam berbagai keadaan kami, ketika kami sehat, ketika kami sakit, kami percaya pribadi yang benar yaitu Engkau Tuhan, memegang tangan kanan kami dan selalu membawa kemenangan. Sampai pada batas umur hidup kami, Tuhan membawa kami dalam sebuah perjalanan hidup yang berarti. Terima kasih Bapa. Tolong dan topang kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan memiliki hati yang rendah, bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Biarlah kami terus berani mengandalkan hidup kami di dalam kehidupan doa kami Tuhan. Memiliki doa yang tidak jemu-jemu Tuhan. Memiliki doa yang berarti. Mungkin Tuhan ada banyak yang bisa mencuri kesukacitaan kami dalam berdoa. Tetapi pada pagi ini Tuhan, bangkitkan roh doa yang menyala-nyala di setiap pemimpin kami, di setiap pengerja, bahkan seluruh jemaat di tempat ini. Sehingga kami terus memiliki api minyak yang terus menyala di dalam hidup kami. Bapa, di tengah-tengah zaman yang semakin bengkok, nilai-nilai dunia yang menggerus, egoisme, egosentrisme, individualis, pementingan diri sendiri yang semakin kuat. Ajar kami Bapa untuk kami terus memiliki sebuah kerinduan untuk berbuat baik. Mungkin kadang perbuatan baik kami tidak dimengerti dan tidak bisa diterima. Tetapi kami mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga GBT Pracimantoro ini biarlah menjadi sebuah komunitas yang positif. Untuk kami saling membangun, menopang satu sama lain. Ketika ada satu jemaat yang loyo, ada pribadi yang lain yang menguatkan. Karena Engkau tidak menciptakan kami menjadi pribadi individualis yang sempurna, tapi kami membutuhkan orang lain di dalam kawan-kawan seperjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati gembala kami. Engkau berkati setiap jemaat yang hadir. Ada mungkin saat ini jemaat-jemaat yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Ada dalam jemaat kami yang sedang mengalami gangguan dalam keuangan. Ada di antara kami Tuhan yang mengalami mungkin sedikit konflik dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau cukup bagi kami. Matamu menjelajah seluruh ruangan ini dan Engkau Tuhan akan memberikan kekuatan pada setiap pribadi yang berseru kepada Engkau. Lihat dan dengarkan kami Tuhan yang sedang berseru di hadapan Tuhan. Hari ini kami sedang dalam pergumulan. Engkau jamah bebat setiap hati yang sedang mengalami kesakitan untuk mengalami pemulihan yang sempurna. Keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan anak dan orang tua dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Persoalan Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Keluar dari ruangan ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang berbeda dan berpengharapan. Oleh karena ada Tuhan yang menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Kasih karuniamu cukup bagi kami. Kami mau di seumur hidup kami menikmati Tuhan, kuasamu, kasihmu, kedaulatanmu penuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Baik, terima kasih Bapak Paulus, juga Ibu, juga dengan Bu Yuli ya, sudah melayani tempat kami di tempat ini, dan saya berharap jangan bosan Pak. Jangan bosan untuk bisa mengunjungi kami kalau ada waktu ya, bisa menularkan apinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pulang dengan berkat Tuhan ya, ada api yang dibawa. Jangan loyo Saudara ya. Semangat. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ini. Hari Rabu nanti jam 9 pagi ada doa puasa tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti Komsel Permata itu nanti di tempatnya Ibu Rita. Ibu Rita, Bapak Naga ada? Orang nggak ada? Nggak datang ya? Oke, nanti saya hubungi secara pribadi, saya kabar lewat grup nanti. Hari Jumat, nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu jam 4 sore sampai dengan selesai. Silakan diantar anak-anak untuk dikepali dengan firman Tuhan. Kemudian hari Sabtu ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan yang muda remaja bisa berkomunitas dengan baik. Dan saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kita ada ibadah raya hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama keluarga, rekan saudara, anak istri, kenalan, ya silakan diajak untuk kita beribadah, bertumbuh bersama di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan, biarlah menjadi perhatian kita semua. Hari ini saudara kita memang perjamuan suci harusnya, tetapi kita undur di depan nanti minggu depan karena pikiran saya ada banyak perform tadi. Ya ada banyak perform anak-anak tamborin juga. Saya pikir nanti supaya lebih menyingkat waktu kita perjamuan kudus nanti di minggu depan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, itu yang boleh saya sampaikan. Bila menjadi peran kita semua, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan berdoa. Bapak Paulus nanti bisa tutup dalam doa berkat ya Pak. Oke. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Itulah kerinduan hati kami Tuhan, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup kami. Amin. Karena anak cucu menantu kami semuanya harus menjadi alat-alat perluasan kerajaan-Mu. Karena Engkau saudara-saudaraku sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Engkau sudah dikuatkan dan Engkau akan kembali ke tempat masing-masing. Buka tangan-Mu lambang bahwa Engkau siap menerima berkat yang dari surga yang turun atas setiap kamu. Diberkatilah dalam segala pekerjaan-Mu, diberkatilah dalam segala usaha-Mu, diberkatilah oleh Tuhan anak cucu-Mu, diberkatilah oleh Tuhan segala kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan kesehatan, dijauhkan dari segala bakteri, virus, mara bahaya yang akan menimpa Engkau. Sebab kepada Tuhan matamu tertuju, kepada Tuhan hatimu melekat, maka Engkau akan dibelanya, Engkau akan dilindunginya, akan diberkatinya sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menjadi bagian kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat pulang Tuhan Yesus berkati.